Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kondisi masyarakat Arab pra-Islam ini merupakan materi pertama di mata kuliah materi pembelajaran SKI, yang mana dalam pembahasan ini kita akan mengkaji tentang bagaimana struktur sosial, ekonomi, kepercayaan, nilai-nilai, kemudian posisi wanita dan konflik yang terjadi pada masyarakat Arab pra-Islam secara umum ya. Oke, pembahasan pertama kita mulai pada struktur sosial dan suku. Nah, jadi eh, pada masyarakat Arab itu mereka tradisi kesukuannya itu sangat kental, sehingga bahkan eh, hal yang terjadi, hal kecil atau konflik kecil yang terjadi di antara anggota suku ini bisa menimbulkan peperangan besar. Nah, ini akibat dari fanatisme kesukuan mereka yang sangat tinggi atau solidaritas solidaritas antar anggota sukunya ya. Jadi sistem kesukuan merupakan fondasi utama dari masyarakat Arab. Jadi loyalitas mereka terhadap sukunya, solidaritas mereka di antara anggota suku ini pada akhirnya bisa menimbulkan persaingan antar suku yang juga berimbas pada peperangan-peperangan yang terjadi. Oleh karena itu, masyarakat Arab pra-Islam itu dikenal sebagai masyarakat yang suka berperang. Kemudian kita lihat dari stratifikasi sosial. Nah, masyarakat Arab pra-Islam ini sangat menjunjung nilai ini, stratifikasi sosial ini. Mereka adalah kebanyakan mereka itu memang membedakan mana kaum bangsawan, mana kaum budak, dan mana eh, kaum perempuan. Jadi eh, kaum bangsawan ini merupakan eh, menduduki ya puncak atau tahta tertinggi dari stratifikasi sosial, di mana mereka mempunyai budak-budak yang berhak mereka perjualbelikan seperti barang, dan juga apa ya, anggota keluarga perempuan di dalam suku ini merupakan kehadiran anggota perempuan itu eh, mereka anggap sebagai hal hina yang terjadi di dalam hidup mereka. Nah, kemudian kita lihat dari kehidupan ekonominya. Eh, Sumber ekonomi dari masyarakat Arab pra-Islam ini berasal dari perdagangan, pertanian, dan juga perdagangan dan pertanian dan juga peternakan ya. Nah, perdagangan ini terjadi karena Mekah merupakan kota yang letaknya strategis dan merupakan jalur sutra. Sehingga di Makkah banyak pasar-pasar yang memungkinkan untuk terjadi pertukaran ekonomi dan budaya. Salah satunya adalah pasar Ukas. Kemudian juga dari segi pertanian dan peternakan, walaupun daerah Arab dikenal sebagai daerah yang tandus, namun ada beberapa wilayahnya itu yang sangat subur tanahnya, sehingga daerah-daerah yang subur itu, seperti salah satunya adalah Taif dan Madinah, maka dikembangkanlah atau sumber ekonomi penduduknya itu berasal dari hasil pertanian dan juga eh, peternakan. Kemudian kita membahas tentang sistem kepercayaan dan agama yang berkembang dalam masyarakat Arab pra-Islam. Nah, jadi mereka menganut keyakinan politeisme, yaitu penyembahan atau keyakinan yang menganut bahwa atau menyembah banyak Tuhan ya. Nah, eh, mereka salah satunya adalah berhala, kemudian makhluk gaib, kemudian tempat-tempat yang mereka yakini memiliki kekuatan magis. Nah, di antara beberapa berhala yang terkenal yang disembah oleh masyarakat Arab pra-Islam adalah Lata, Uzza, dan juga Manat. Selain itu, karena Mekah merupakan daerah perlintasan, daerah yang strategis, maka juga berkembang agama-agama lain selain dari penyembahan berhala tersebut. Di antaranya ada Yahudi, ada Nasrani, dan juga ada Majusi.
Nah, eh, ada beberapa nilai-nilai baik yang ada pada masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama itu yaitu muru'ah. Muru'ah itu merupakan kehormatan. Jadi masyarakat Arab pra-Islam ini sangat menjunjung tinggi kehormatan mereka, gitu ya. Kemudian mereka dikenal sebagai orang yang dermawan. Jadi kedermawanan mereka itu salah satu contohnya jika ada eh, tamu yang datang ke rumah mereka, maka mereka tidak akan segan-segan untuk menjamu tamu mereka itu dengan menyembelih kambing ataupun domba yang dimilikinya. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang pemberani dan juga sangat loyal atau sangat setia. Namun keberanian dan loyalitas mereka ini di eh, apa ya di dimanfaatkan untuk hal yang tidak berguna. Salah satunya yaitu mereka melakukan mereka senang untuk berperang di antara suku-suku yang ada di sana. Selain itu, masyarakat Arab pra-Islam itu juga dikenal sebagai orang yang sangat menyukai syair. Nah, bukti dari kecintaan mereka terhadap syair, setiap tahun di Pasar Ukas itu selalu ada festival syair yang kemudian em, pemenang-pemenang dari syair-syair yang menjadi pemenang dari festival tersebut akan ditempelkan di dinding Ka'bah yang disebut dengan Al-Mu'allaqat. Lalu jika kita melihat posisi wanita dalam masyarakat Arab pra-Islam, maka eh, wanita merupakan perempuan menduduki satu sosial yang rendah, serta mereka juga rentan dari kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh para kaum bangsawan. Nah, diskriminasi dan ketidaksetaraan ini eh, apa ya? Contoh dari diskriminasi dan ketidaksetaraan ini yaitu dengan salah satunya itu budaya mereka untuk mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Serta juga perempuan itu memiliki hak waris tidak yang terbatas yang menunjukkan ketidaksetaraan dalam ekonomi. Nah, ketidaksukaan masyarakat Arab pra-Islam terhadap perempuan atau jika anak mereka perempuan itu yang pertama disebabkan oleh loyalitas dan keberanian mereka yang berujung kepada peperangan antar suku tadi. Jadi mereka menganggap bahwa anak laki-laki itu berharga. Kenapa berharga? Karena jika mereka punya banyak anak laki-laki, maka banyak anggota suku mereka yang bisa berperang melawan suku lain. Jadi semakin banyak anak laki-laki mereka, maka semakin tinggi martabat mereka. Itu dalam anggapan mereka. Sehingga banyak di antara mereka yang menganut paham bahwa eh, jika anak mereka yang lahir itu adalah perempuan, maka wajah mereka menjadi merah, kemudian mereka merasa terhina dan pada akhirnya mereka mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup di padang pasir tersebut. Ini salah satu ketidakberhargaan perempuan, contoh ketidakberhargaan perempuan di dalam masyarakat Arab pra-Islam. Nah, jadi konflik dan peperangan yang terjadi pada masa pra-Islam itu tadi perang antar suku yang terjadi dengan berbagai penyebab dan dampak. Bahkan kadang hal-hal yang sepele sekalipun bisa mengakibatkan peperangan antar suku. Selain itu, dengan alasan ekonomi, mereka juga melakukan penyerbuan ke berbagai-berbagai wilayah untuk mengambil sumber daya atau mengambil harta dari tempat yang mereka serbu tersebut. Nah, dampak dari banyaknya peperangan yang terjadi pada masa pra-Islam ini menyebabkan ketidakstabilan dalam hal sosial dan juga ekonomi. Namun, ada beberapa bulan yang mereka haramkan untuk berperang karena mereka menganggap bahwa bulan-bulan tersebut merupakan bulan-bulan mulia, yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab.
Oke, demikian sedikit penjelasan tentang bagaimana keadaan masyarakat Arab pra-Islam. Eh, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.